gimana nih kok kamu bisa mengundurkan diri dari ajang untuk Grand Final Mocha Jabar? Iya kan? Tadi karena maaf ya teman-teman, sebelum minta maaf banget nih sama warga Kuningan ya. Aku harus jadi udah dipilih ya, kan udah dipilih jadi juara. Nggak maju ke Jawa Barat, mohon maaf banget, tapi waktu itu memang keputusannya berat. Karena waktu itu berat apa nih? Pertama berat kali ongkos berarti apa? semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS, kembali lagi bersama saya Iman Ugos, host yang paling dikangenin. Tentunya dalam program yang ditunggu-tunggu, yaitu Digoda Iman. Boleh tergoda, jangan terbawa. Kali ini spesial sekali, kedatangan orang yang sangat ditunggu-tunggu. Dia adalah CS saya, dan semoga juga dia menganggap saya sebagai CS-nya. Dia adalah seorang dokter muda, cantik, berprestasi, dan tentunya banyak hal yang akan kita obrolkan selama beberapa menit ke depan. Kita sambut yang meriah, inilah dia Fiona Violeta. Tepuk tangan dulu dong semuanya di sini. Halo, Mpi. Hai. Sehat, Mpi? Alhamdulillah. Oke. Pertama kali datang kaget ya, Mpi sekarang sudah menjadi Apa? Sudah Beda ya? beda gitu. Sekarang berhijab gitu. Ada apa, Mpi? Aku nanya langsung aja. Apa ya? Nggak ada yang spesial sih, sebenarnya nggak ada reason spesial juga. Oke. Karena kan emang sebenarnya kan wajib ya, memang harus. Jadi kayak cuman proses aja lah. Jadi nggak ada cerita yang spesial gitu, sesuatu yang spesial gitu nggak ada. Cuman memang tiba-tiba pengen dan apa ya, udah expect sih, udah tahu hal ini bakal terjadi, jadi Udah nyangka berarti. udah nyangka, udah tahu hal ini bakal terjadi. Dan itu sejak kapan ya? Udah lama sih, karena sebenarnya SMP kan aku sempet pakai kerudung. Oh gitu. Sekolah sempet pakai kerudung. Oke. SMA, kuliah, apa ya, karena mungkin kelihatannya nggak dekat sama pencipta gitu. Tapi sebenarnya aku kalau ada apa-apa pasti balik sama pencipta, pasti banyak berdoa, curhat, sholat, terutama kalau lagi ada masalah. Jadi tiba-tiba datang hal kayak gini nggak kaget gitu, karena udah tahu ya memang harusnya seperti ini gitu. Cuman proses aja. Tiap orang kan punya time yang berbeda-beda. Kebetulan timing aku pas di sekarang ini, jadi dijalanin aja. Kita doakan semoga istiqomah ya. Amin, doain ya. Terus memperbaiki diri. Sama, aku juga sama kayak gitu. Tapi bedanya aku nggak hijab. Iyalah, jangan lah. Loh. Jadi terima kasih juga udah datang ke sini, Mpi ya. Ini bener-bener ya ditunggu-tunggu banget karena kita udah rencanain lama ya. Iya. Sejak kelas berapa SD? Kelas 1 SD, soalnya dari TK kita udah kenal ya. Dari TK udah kenal, kita TK-nya di OSI. Enggak. Ini sekarang kita tag di mana, Mpi? Di Hotel Cordela Kuningan. Grand Cordela Kuningan, tepatnya di Jalan Siliwangi nomor, pokoknya depan Surya ya. Ya. Buat Pasti CS. semua tahu lah Tahu Surya. lah. Masa orang Kuningan nggak tahu Surya? Kalau nggak tahu, Nah, bukan orang Kuningan. Bukan orang Kuningan. Depannya sudah 17 lah, Grand Cordela Hotel Kuningan ini tentunya banyak sekali fasilitas. Di sini aku suka MC wedding. Ya, suka lihat di Instagram. Oh gitu. Weddingan, pokoknya fasilitas-fasilitas juga banyak banget. Dan sekarang di belakang kita ada yang mau persiapan untuk berbuka puasa. Nanti kita Jamnya ya? Ya, bentar lagi ya. Oh, masih jam 7. Oh belum ya? Belum setting. Belum. Oh, Belum bisa. salah jam. Oke, Mi. Sekarang berarti aktivitas ngapain? Alhamdulillah, koas sudah mau selesai. Oke. Jadi aktivitasnya ya ngeberesin yang belum beres aja sih. Kayak mungkin ngeberesin nilai-nilai, terus persiapan juga buat nanti UKM PPD. UKM PPD itu ujian nasionalnya lah buat jadi Oke. dokter. Buat jadi dokter. Jadi persiapan ke situ sih sekarang, karena alhamdulillah udah mau beres.
sekolah. Rencana bulan kapan? Mudah-mudahan sih insya Allah November ya. Harusnya sih Agustus buka juga ujiannya, cuman kayaknya sih nggak keburu karena ada suatu hal downhill. Bendungan hill. Jadi mungkin insya Allah November. Doain aja. Ini kita doakan ya semoga cepat. Ini kita tarik ke belakang nih. Fiona ini aku kenal adalah seorang dulu seorang yang smart lah. Sekarang juga mudah-mudahan masih smart. Amin. Karena dia itu kuliah jurusan Kedokteran. Fakultas kedokteran di Jakarta ya, di Sakti. Kenapa sih, Pi? Kok kamu tahu-tahu bisa pengen jadi dokter? Itu complicated juga sih, Okay. karena sebenarnya dari kecil tuh aku tuh selalu pindah-pindah gitu loh cita-citanya. Sometimes pengen jadi fashion designer, sometimes pengen jadi duta besar gitu. Pas SMP pengen jadi duta besar, pas SMA pengen jadi ini, pengen jadi itu. Ya namanya masih muda kan ya. Terus ya udah kebetulan juga karena keluarga aku lingkupnya dokter, dikasih tahu lah kalau dokter begini. Akhirnya mencoba, ya udah sini. Oke. Keluarga dokter. Siapa nih dokter? Bapak saya sama kakak saya. Bapak, kakak, kamu, dan adik kamu juga. Adik aku juga, insya Allah. Pusing nggak sih? Jangan ditanya ya kan, soalnya orang-orang tuh kalau ngeliat enaknya jadi dokter gitu. Oke. Gampang cari uang. Cari cuannya cepet banget baliknya Kalian gitu. nggak tahu aja gitu perjalanannya tuh parah Gimana? sih. Parah. Emang kalau dibilang capek fisik, capek mental, semua capek. Capek. Semua capek. Tapi alhamdulillah emang kebetulan aku suka banget. Aku tuh menemukan ketenangan gitu kalau bantuin orang. Jadi alhamdulillah di dokter ini, alhamdulillah Bantu ya orang. ngebantu orang tuh kayak suatu kepuasan tersendiri kan. Mungkin kayak semua orang juga tuh Yes. kepuasan tersendiri ketika kita berhasil membantu orang. Orang bikin orang senang gitu kan. Dan B ini adalah salah lagi seorang anak dari direktur rumah sakit, bener nggak sih? Nanti habis ini papa saya yang eksis, dia seneng nanti. Seneng ya, halo Pak. Enggak ya, halo Pak. Halo pak. Jawab lah. Ya dong, halo Pak, kalau halo polisi di Indosiar kan. Hari Jumat. Jawab. Gimana sih Bi rasanya jadi punya seorang ayah yang direktur rumah sakit, yang pasti punya sosok sendiri buat kamu gitu? Iya sih, papa tuh hebat banget dan salah satu orang yang aku kalau ada sesuatu pasti nanyanya ke dia. Karena menurut aku tuh dari kecil selalu nyebut dia itu Google human. Google human. Google human karena dia tuh tahu semua. Menurut aku ya. Jadi setiap aku nanya dia tahu. Setiap aku nanya dia jawab. Oke. Dan semua pertanyaannya tuh terjawab gitu. Dia smart, humble, kind. Jadi seimbang. Antara hati sama brain dia seimbang. Dan untuk di lingkungan teman-teman kamu nih, pada tahu nggak sih kalau bapak kamu tuh seorang direktur atau orang yang menurut aku sih cukup terkenal juga mungkin ya? Iya. Famous Iya, juga kan? iya gitu memang kan? karena banyak yang cerita sih tentang Iya. papa. Jadi menurut aku kok dia lebih famous dibanding gue ya gitu. Iya loh Terus benar. apa kamunya kayak gimana? Seneng lah pasti bang. Ya teman-teman aku ya some of them tahu, tapi some of them juga nggak. Terus untuk jaga sikap sendiri, ada nggak sih yang ditakutin gara-gara anjir bokap gue tuh ini, gue harus kayak gini gitu nggak sih? Pasti. Sebenarnya dibilang beban enggak ya, cuman ya itulah harus jaga nama baik kan. Oke. Terutama di kota ini yang hampir semua kayaknya kenal papa deh gitu. Jadi ya lumayan lah harus cukup jaga diri, jaga nama baik. Nggak beban sih, cuman niat sometimes kayak nggak bisa bebas ya. Tapi nggak juga sih sebenarnya. Ya biasa aja lah, dijalanin aja. Tapi memang harus jaga diri tetap. Tapi kan aku kenal tuh yang dulu ya, yang aku tahu mungkin ya gitu. Dia itu kalau pakai setelan juga celana jeans bolong-bolong, baju juga kayak gitulah pokoknya mah. Terus sekarang kayak gini gitu kan. Akan tetap seperti itu nggak sih? Maksudnya stylist kamu tuh dengan Iya. berubah seperti ini? Jadi emang banyak yang nanya. Nanya. Sebenarnya banyak yang nanya hal yang sama sih gitu. Mungkin karena dulu aku sebenarnya lebih suka fashion ya. Bukannya jadi
pengen pakai robek-robek tuh karena aku memang sifatnya berandalan atau segala macam, enggak. Cuman emang aku suka fashion aja, jadi aku seneng aja gitu. Cuman kalau ditanya pada saat ini bakalan kayak gimana dengan perubahan aku yang sekarang, ya santai aja lah, dibawa santai. Maksudnya aku berubah kayak gini tidak merubah kepribadian aku loh gitu. Aku akan tetap jadi diri sendiri. Berubahnya kan hanya lebih ke sopan, lebih tertutup, lebih ke hati gitu. Kalau masalah fashion mah ya kan selama masih dalam batas normal, selama masih sopan, why not gitu kan. Tidak akan merubah siapa Fiona kok gitu. Jadi tenang aja siapa yang ditenangin. Mungkin ada fans kamu yang nonton kan, penggemar rahasia. Ada loh penggemar rahasia lo. Ya, amin. Nah, Be, kamu juga kan dokter nih. Aku mau nanya, kenapa sih kalau dokter itu tulisannya suka jelek? Kenapa ya? Karena terburu-buru deh kayaknya. Emang kita tuh sering banget soalnya dapat tugas, tiba-tiba dikumpulin sejam setelahnya, kan kayak mohon maaf nih gitu kan, cepet banget waktunya gitu. Jadi udah akhirnya nulis cepet-cepetan gitu. Atau namanya kita berhadapan dengan nyawa manusia, ya kita harus cepat-cepat bikin keputusan, cepat-cepat bikin resep, cepat-cepat bikin keputusan, ya harus cepat gitu. Akhirnya sebenarnya bukan dijelek-jelekin atau memang orangnya tulisannya jelek, tapi keadaannya seperti itu gitu. Terus terbiasa dari kuliah, Bang? Iya, terbiasa. Dan pasti bisa baca? Pasti nggak sih? Pasti sih, pasti. Tapi ya sometimes ada juga yang nggak kebaca. Oh gitu? Tapi most of all, kayak hampir lah, kayak 70% lah sama-sama saling bisa baca. Bi, ini aku kenal 2014 ya, Bi? Ya. Di Mojang Jajaka. Kalau ditarik ke belakang lagi, kenapa sih kok Bi mau gitu ikutan Mojang Jajaka? Itu ya pertanyaannya. Kenapa sih kamu mau, Bi? Aku melihat waktu itu tuh kayaknya Upi itu nggak selenggak-lenggok itu, Upi itu nggak sekalem itu, Nggak sefeminim itu. Nggak sefeminim itu, jadi kenapa sih, Bu? Aku percaya diri sih Tapi bukan yang percaya diri yang kayak gue cantik nih, enggak. Kayak ya udah I'm me dan suka tampil dan percaya diri sih, maksudnya percaya sama diri sendiri gitu ya, bukan yang kepedean. Percaya diri, suka tampil, suka berbicara, suka ngomong, suka berorganisasi. Itu satu hal paling apa ya, menurut aku paling aku rasain tuh aku paling suka berorganisasi. Aku paling suka punya teman baru, kerja sama orang baru, itu aku paling suka. Dan 2014 kamu dapat gelar Harapan 1, tapi di tahun 2017 ikutan lagi dan alhamdulillah jadi pilih. Juara 1 buat Cece, saya nggak tahu ya jadi pinilih. Berarti Juara di podcast ini sudah ada 2 pinilih ya. Kemarin Yudit sama kamu. Ya, Yudit 2020 ya? 20. Ada nggak sih efeknya untuk diri kamu sendiri gara-gara ikutan Moka Mojang Jajaka? Famous? Lebih percaya diri lah. Famous, famous sudah pasti dong. Udah pasti dong. Lebih percaya diri, aku percaya diri, lebih percaya diri lain. Karena ya, ini aneh loh ya. Ini aku sedikit cerita, ini aneh tapi nyata. Jadi pada saat tahun 2017 itu aku ikutan lagi, itu aku sama sekali nggak nervous, sama sekali nggak takut, sama sekali nggak belajar. Ini tapi nggak usah diikutin, sama sekali nggak belajar. Karena aku udah percaya sama diri sendiri gitu. Udah merasa cukup gitu. Dan bener-bener nggak ada ngerasa nervous, ngerasa deg-degan untuk tampil di depan panggung. Beda sama 2014. Kalau 2014 tuh aku masih ngerasa deg-degan, masih polos-polos. Panitia belum kenal. 17 tuh aku bener-bener ya udah santai, percaya diri, nggak nervous, nggak deg-degan. Belajar juga nggak yang kayak yang lain tuh bener-bener setiap istirahat di belakang panggung belajar, setiap abis tampil belajar. Aku tuh enggak, yang santai aja, santai berdoa. 3 tahun ya? 3 tahun dong ya? 3 tahun, jadi udah biasa. Udah biasa ya? Biasa. Itu dia efek untuk pengetahuannya gimana? Nggak gitu-gitu aja? Iya pastilah, lebih banyak lah. Karena kan ada yang beda buat di 2014 sama 17? Beda. Kalau 2017 karena waktu itu aku pinilih dan waktu itu karena persiapan mau ke Jawa Barat kan, jadi aku lebih banyak belajar ke budaya sama pariwisata gitu. Jadi lebih banyak kalau 2017. Dan pinilih itu kita melaju ke tahap yang selanjutnya. Melaju nih. Berarti dari kabupaten ke tingkatan provinsi, Jabar.
Kamu naik gak sih ke Jabar? Enggak. Oh nggak naik. Karena waktu itu lagi koas, Oke. baru mau koas. Hah? Jadi aku rasa aku mau fokus jadi dokter aja. Oh gitu. Iya dong. Jadi ini nyala. Nyala ya. Kenapa baru sekarang ya? Azan ya. Jadi break dulu makan. Ini kita berhubung azan ya. Iya. Kita akan ada iftar dulu. Alhamdulillah kita akan berbuka puasa terlebih dahulu dan CSS juga nanti bisa ikutin kalau kita berdua akan ngambil makanan dan minum air di belakang. Bukan air ini. Bukan di sana. Oke, CSS kita ikuti terus masih di Goda Iman. Boleh tergoda, jangan terbawa bersama saya Iman Gos dan Fiona Violeta. Oke. Oke, CSS sekarang kita akan ngambil Victor ya untuk buka bersama di Grand Cordela Hotel Kuningan ini ada apa aja. Tadi udah lihat-lihat, Pi. Kamu kalau buka biasanya sama apa, Pi? Sama yang manis-manis. Manis ya, sama gula doang cukup ya. Iya, enggak juga sih. Enggak juga. Sini ada sirup. Kita ambil dari paling sana dulu ya. Kamu mau makanan berat apa ringan? Ya ringan dulu kali ya. Ringan dulu ya? Kalau buka Oke. puasa kan ya. Nah, Ini sini lengkap banget ya di Cordela ya. lengkap banget, ini ada menu berbuka puasa all you can eat hanya 75.000 rupiah. Wow. Oke, jadi bisa Keren, satu orang kalau yang jual sendiri di sini nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan nanti banyak orang di sini tinggal kenalan kan. Oke, dan kalau ada yang 10 orang kesini berarti gratis satu orang. Oh gitu. Iya gitu. Nah, Keren banget. oke, silakan ambil. Tapi oke, kita akan ambil. Banyak ya pilihannya. Banyak banget pilihannya nih. Di sini ada pisang goreng ya. Apa ya? Apa sih biasanya? Pisang boleh. Boleh ya. Oh ini goreng-gorengan semua ya. Goreng-gorengan. Tapi ada kurma. Serupnya mana ya? Kamu dulu deh. Oh, boleh. Apa ya? Ambil aja, jangan. Oh, ini mau di-review. Yang ini aja Kak. Oh iya boleh. Di- Oh yang ini ya. Oh iya boleh. Itu apa teh namanya? Asik ya. Tetehnya mau? Oh udah ya. Ini apa teh? Ini Risol. risol. Risolnya Ya, boleh, yang satu. manis. Satu A. Satu aja. Manis apa? Oh, ini manis. Ini manis. Oh, manis ya. Aku boleh nih. Manis kayak teteh ya? Asik. Asik. Alhamdulillah. Kalau ini teteh satu. Iya satu. Nah, berarti ini kalau misalkan kita 10 orang datang sini gratis satu katanya. Iya itu dapat free takjil untuk satu porsi atau satu pack. Oke, ini dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Untuk buka puasanya sendiri, buka puasanya sendiri itu kita mulai dari jam 5 atau setengah 6 Oke. sampai dengan jam 8 untuk buffetnya. Oke, jam 8 malam. Ya, masih Itu dibuka buffet. 75.000 per porsi ya? Betul. Dan betul, itu betul. bisa all you can eat? All you can eat Boleh. semuanya bisa diambil. 75.000 tapi kita bisa Siap. makan sepuasnya sampai Siap. terawih deng-deng gitu. Nanti ada jus apa kiwi, ada guava, ada apa tuh guava? Oke, ada apple. Oke. Oke, ada black coffee dan teh panas. Kamu mau apa? Oke. Ini ada buah-buah juga ya? Iya. Ada semangka, pepaya, dan ini ada pudingnya juga. Salad. Oke, JSS. Sedikit menu ringan lah berbuka puasa dari menu all you can eat-nya Grand Cordela Hotel Kuningan. Nah, yang CSS yang mau buka bersama di sini boleh sendiri atau rombongan, ada promo nih. Promonya itu ada promo of the month. Ramadan Iftar Package. Hanya dengan 75.000 per orang bisa menikmati makanan Nusantara terfavorit di Ganggang Gula Restoran. Jika memesan untuk 10 orang, nah ada free untuk satu orang nih. Pemesanan 1 atau 2 orang
pun bisa. Jadi buat jomblo-jomblo bisa dong datang ke sini. Selain itu di sini ada promo staycation Rp399.000 bisa stay di kamar deluxe tanpa sarapan. Jadi sarapannya Rp65.000 per orang ya dan berlaku di weekday atau di hari kerja. Selain itu juga CSS ada promo Sunday Funday 45% nih. Nikmati promo 45% di hari Minggu setiap bulannya. Sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Wow, keren banget kan di situ. Ada juga di delivery menu nih buat CS yang mager, pengen rebahan di rumah tapi pengen ada yang nganterin, bisa ada enjoy delivery menu dari Grand Cordella Hotel Kuningan. Ini juga tentunya kerjasama bersama Kopi Corner dari Kopi 347 Kuningan. Buka dari jam 12 sampai jam 23 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan bisa di delivery di ojek online favorit kalian. Udah kenyang nggak sih? Alhamdulillah. Enggak sih, kalau aku masih Mau terus ya. Kalau aku Oke. nunggu turun dulu lah. Nunggu turun ya. Turun apanya nih? Turun harga. Pri, ini ya, meskipun kamu kan mungkin nggak terlalu suka kopi ya. Oke, ini ada di sini ada kopi dari 347. Oke. 347. Iya, Uncle nih ini di coffee cornernya Grand Cordella Hotel Kuningan. Kita coblos dulu ya. Sip. Ada tulisannya nggak sih kamu? Oke, ini ya signaturenya dari 347 Kopi Kuningan. Kenapa aku liatin ke lampu ya? Tusuk dulu. Udah tusuk? Sip. Oke, mau lagi nggak ditusuk? Tusuk hatinya. Coba ya. CS. Iya. Enak. Oke. Jadi di depan Grand Cordella ini ada tempat nongkrong. Kopi cornernya Grand Cordella. Bisa pesan ini ada signature-nya nih es kopi susu dari 347 Uncle ya. Ini sering dengar ya. Sering. Eksis ya? Eksis banget ya. Gimana ya kok kamu bisa mengundurkan diri dari Oh ajang iya. untuk Grand Final Mocha Jabar? Iya kan? Tadi karena Maaf ya teman-teman, sebelum minta maaf banget nih sama warga Kuningan ya. Ya. Aku harus udah dipilih ya, Udah kan dipilih. udah jadi juara. Nggak maju ke Jawa Barat, mohon maaf banget, tapi waktu itu memang keputusannya berat. Karena waktu itu berat apa nih? pertama Berat kali ongkos apa berarti apa? semuanya. Karena waktu itu pertama kali mau koas kan. Oke. Jadi ya udahlah aku fokus jadi dokter aja dulu gitu. Dan kebetulan juga acaranya waktu itu isunya masih berubah-berubah Oke, ya. belum Ada pasti. katanya ada di Pangandaran lah, ada di ini, ada di situ, ada di sini. Dan kebetulan aku di Jakarta gitu. Jadi aku pikir kalau bukan di Bandung kayaknya aksesnya agak lebih sulit ya gitu, agak lebih jauh juga gitu kan. Dan kebetulan timnya juga di Kuningan, jadi aku pikir ya udah baiknya yang di Kuningan aja dulu, yang standby aja, yang maju ke Jawa Barat. Yang penting kan memberikan yang terbaik buat Jawa Barat dari Kuningan gitu. Jadi aku fokus koas. Cuman ya sedih aja. Sedih aja ya? Sedih lah. Oke, sedih banget lah, kita udah berjuang. Iyalah. Harapan kita bisa naik ke Jabar membawa nama baik Kuningan. Dan Ternyata banyak ini juga, banyak yang DM juga. Banyak yang Iya. DM gimana nih? Apa pageant Mojang dan Jajaka dari Jawa Barat banyak yang DM. Oke. Iya. Gitu. Iya. Dan akhirnya harus merelakan lah. Iya. Karena kita demi salah satu Iya. itu kan masa depan kan, untuk masa depan juga. Ya, namanya juga hidup ya, pilihan. Tapi ada banyak support nggak sih? Support buat ke Jawa Barat? Iya. Banyak banget. Banyak banget. Makanya itu dia banyak yang DM yang kayak kok nggak muncul sih di Jawa Barat gitu sih. Cuman ya udahlah, life is choice, jadi kayak Akhirnya yang menggantikannya Widi ya. Widi juga sudah memberikan yang terbaik kok. Yes. Dan nanti Widi akan menang juga di sini. Yeay. Ini kalau berenang kan. Oke. Lagi berenang dulu katanya. Seru banget ya. Jadi buat CSCS juga untuk follow Instagramnya, kita akan ngasih tahu nih kalau Instagramnya Fiona apa? Violeta Fiona double T ya, double T. Dan jangan lupa juga untuk follow di Grand Cordella Kuningan dan kopi ada 347.kg dan @misskominfo. Ini channelnya untuk namanya Miss Kominfo. Jangan ada miss info di antara kita. Siap. Oke. OCSS itu dia di segmen pertama di Goda Iman. Boleh tergoda, jangan terbawa. Masuk bersama saya Iman Nugos dan
Fiona Violeta. Oke. Di Goda Iman, tata-tata kita. CS, kita akan kembali ke segmen yang kedua, yaitu segmen jawab cepat. Masih di Goda Iman. Boleh Boleh tergoda, jangan terbawa. Tak, itu tadi. Oke, Bri. Ya, siap. Ada pertanyaan. Jadi, kamu harus pilih salah satu pertanyaan ya. Harus satu ya di antara dua itu. Oke, Pertanyaan atau jawaban? Pilih pertanyaan. Sorry. Pilih jawaban. Oh, iya. Sorry, tadi ada iklan dulu Iya. kan. Harus pilih jawaban. Oke. Sebenarnya pilih pertanyaan juga sih, kan Oh. pertanyaannya tuh jawaban juga. Oh iya, gitu. bisa. Iya juga. Oh iya, bener. Oke, yang pertama, nyuntik atau disuntik? Nyuntik. Oke, nyuntik. Kenapa nyuntik? Kan dokter. Oh gitu. Ini apa, pertama kali nyuntik, kamu tuh ngapain sih? Nginfus. Oh, Pasang infus. Pasang infusan. Iya. Itu deg-degannya kayak gimana? Biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Aku pernah tuh diinfus ya, itu berapa kali? Karena Iya. katanya pembuluh Pembuluh darahnya darah susah itu susah dicari. gitu. Jadi aku tuh kayak, maksudnya apa sih suka ngapain tuh kayak penari balet Iya, gak iya. ada urat-uratnya Iya. itu. Aku pernah tuh waktu itu, Iya. sampai 4 kali atau 3 kali gitu. Pasti ada yang kayak gitu kok, banyak. Karena nggak suka angkat yang berat-berat katanya gitu ya. Bener nggak sih? Bisa juga. Pertanyaan kedua, oke jawab ya. Jengkol atau pete? Pete. Pete, bener. Sebenarnya aku nggak pernah makan dua-duanya. Nah itu dia kan. Aku sih seorang Fiona kayaknya nggak pernah. Cuman kayaknya pete lebih menarik aja karena warnanya hijau. Oke. Ini mau hujan. Oke, selanjutnya Oke. yang berambut atau yang botak? Berambut. Oke. Suka yang berambut ya. Suka yang gondrong. Oh, suka yang gondrong. Iya. Berarti digondrongin dong? Apa? Hah? Rambutnya iya. Rambut Iya. yang kamu digondrongin kan? Iya. Oke, selanjutnya panjang atau lebar? Panjang. Panjang, ya kan? Panjang hidupnya. Panjang hidupnya bisa. Panjang Ya. pembicaraannya. Panjang pembicaraannya. Nah, yang ketiga punya apanya nih? Apa aja lah boleh. Punya rezekinya mungkin. Amin. Panjang umurnya ya kan. Panjang umurnya. Selanjutnya di atas atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Iya, kayaknya. Kenapa di bawah? Karena biar terus belajar untuk menjadi yang teratas. Make sense dong? Oke, gitu ya. Oke. Jadi di bawah biar belajar. Ini ya, biar belajar untuk menjadi yang teratas. Kamu sadar gak sih ngomong kayak gitu? Nggak tahu, make sense dong, make sense kan guys? Iya, maksudnya. Iya. Oke, kamu suka kakak kelas atau adik kelas? Adik kelas. Oh, ini branding. Ya. Oh, suka adik Itu kelas? kan dari hati ya. Tapi kamu suka adik kelas? Suka adik kelas. Ah, dari, maksudnya yang udah-udah Karena aku gitu? suka fun aja, suka. Oh, suka fun? Iya suka. Kalau yang terus serius tuh Nggak suka? pusing. Oke. Udah sekolah serius, Ah, hubungan juga serius, pusing ya. berarti suka yang fun-fun aja. Tadi di bawah fun, ya kan? Oke. Di bawah fun aja, Di bawah fun aja. Kamu suka dicubit atau digigit? digigit. Digigit, kenapa digigit? Kalau dicubit tuh kadang orang kalau nyubit suka kecil-kecil gini lebih sakit. Iya dah. Iya. Oke. Kalau digigit? Kalau digigit tuh nggak tau lah. Digigit. Digigit. Pokoknya Ya? digigit. Cari yang baru atau balikan sama mantan? Balikan sama mantan. Wih, baru pertama kali ya. Terus ini balikan sama. Kenapa sih? Karena aku tuh ini perlu di note ya. Oke. Jadi bukannya aku gimana mungkin kalau karena yang lain banyaknya bilang jawab Cari yang baru. Kalau aku tuh karena orangnya susah buat fall in love sama orang, susah nyaman sama orang. Jadi sekalinya udah nyaman udahlah, capek gitu. Meskipun udah sakit hati. Kalau ada masalah tuh yang dipotong kukunya bukan jarinya. Oke. Itu ya. Jadi kalau ada yang membuat sakit hati ya diperbaikin masalahnya apa. Segitunya kamu. Segitunya sakit hati, Iya. apapun bisa sembuh. Ih pastilah. Wah. Allah kan maha membolak-balikan hati. Kalau kita ikhtiar kan pasti dikasih yang terbaik. Percaya aja. Percaya, Selanjutnya, selingkuhin atau selingkuh? diselingkuhin. Eh.
biar yang nyesel dia aja, aku enggak. Udah pernah? Ya? Udah pernah diselingkuhin? Lumayan, cukup sering. Hah? Sama seorang mantan-mantan. Fiona diselingkuhin. Soalnya kayak gimana ya dia? Terus gimana dong? Orang itu pernah nyelingkuhin kamu? Putus misalkan. Kamu pernah balikan lagi nggak? Wow. Ya itulah, kalau selama orang yang mau memperbaikin kenapa enggak? Oke. Dan kamu nggak ada trauma? Takut terjadi lagi? Pastilah. Pasti trauma. Pasti. Tapi ya pinter-pinternya dia, artinya kalau misalkan aku trauma dan dia tidak terima, berarti yang kalah dia. Oke. Tapi kalau aku trauma dan dia terus membuktikan kalau dia sudah berubah, berarti dia menang gitu. Fiona 2021. Udah, masih sangat luar biasa. Keren banget. Oke, CS itu cukup ya di segmen kedua di Goda Iman. Boleh tergoda? Jangan terbawa. Oke CS, kita kembali ke segmen yang ketiga di Goda Iman. Boleh tergoda jangan terbawa, masih bersama saya Iman Nugos dan Fiona Violeta. Oke Pupi, Ya. kita ada segmen terakhir nih. Oke, Ya, aduh, udah ini cepet banget ya, nggak kerasa cepet ya? banget. Sampai karena udah gelap. Udah gelap ya dari tadi. Pupi, kamu aktif medsos Instagram sejak kapan sih? 2014 deh kayaknya, 2014 ya. kalau nggak salah. Dan aku sekarang melihat bahwa Instagramnya Empi itu sekarang udah ada yang diarsipkan mungkin ya. Iya, di arsip. Oke, itu dulu ada foto-foto yang belum pakai hijab. Iya. Sekarang cuma satu doang. Dan aku mohon maaf tadi malah ngupload, kemarin malah ngupload yang Iya, nggak foto apa-apa, itu. nggak apa-apa. Ya, nggak apa ya. Nggak apa-apa. Karena aku udah izin. Iya. Yang di Instagram aja ya, udah itu. Nggak apa-apa. Dan kenapa sih Empi kok diarsipkan? Dihapus apa diarsipkan? Diarsipkan dong. Oke, kenapa Biar diarsipkan? jadi Itu kan kenangan. kayaknya aku juga masih ada sih di HP aku yang foto kamu yang begini ya. Iya. Podcast dulu cover. Ya lagi belajar aja lah, pelan-pelan lah belajar, karena udah berubah gini kan kayaknya kurang etis aja ya kalau masih banyak foto-foto yang masih terbuka gitu. Jadi ya belajar lah untuk pelan-pelan, itu pun juga masih ada yang nggak berhijab tapi sopan kan. Sopan ya. Gitu, jadi Dan belajar ada aja ajang sih. tertentu kan itu kan. Pelan-pelan aja belajar. Oke, belajar. Dulu kan kamu dengan mungkin bisa dibilang belum berhijab ya gitu ya. Nah, suka ada yang godain nggak sih di DM gitu? Ya perempuan lah, pasti ada. Pasti ada. Kayak gimana aja godainnya? Biasa aja sih, alhamdulillah biasa aja, nggak ada yang terlalu dirty, nggak ada. Nggak ada yang Paling biasa cuma boleh kenalan nggak. boleh kenalan ya. Terus minta nomor WhatsApp. Terus untuk menyikapi Tinggal di mana. hal-hal seperti itu kamu kayak gimana? Tergantung, kalau misalkannya Tergantung apa nih? Tergantung yang tergantung apa gimana? kalau misalnya kayaknya aku lihat nih biasanya Instagramnya kan, kalau misalnya dia banyak mutual friends-nya, misalkan ternyata dia temennya Kang Iman atau temennya siapa, teman-teman gitu, aku jawab. Oke. Tapi kalau misalnya enggak lah, enggak mungkin aku balas. Oke, berarti belum ada yang apa ya? Belum ada yang DM yang bikin kamu nggak suka, belum ada. Enggak, sampai dirty gitu enggak. Itu Nggak kan ada. karena tergantung pencitraan kita juga ya. Oke. Karena dulu waktu walaupun aku fotonya mungkin ada yang terbuka, ada yang pakai tank top itu, Ya, tapi masih dalam batas wajar gitu. Wajar. Jadi ketika kita pencitraannya seperti itu ya orang juga akan DM juga akan sopan-sopan aja. Nah, untuk endorsement sendiri, kamu buka nggak sih di Instagram? Yang endorse ada. Ada, Tapi aku enggak minta bayaran enggak. Oh gitu. Jatuhnya dikasih terus minta di review Sharing aja. produk gitu ya. Karena aku merasa bukan artis juga. Nanti mungkin setelah ini kan bisa. Apa? Oke, kalau misalkan ada yang mau endorse kamu lewat Instagram gimana aja caranya? DM aja. DM, DM aja. Instagram @violeta double T Violeta. Fiona. Terus, Ya udah nanti aku balas. oke, kamu nggak nerima produk apa aja? Sejauh ini sih aku terima-terima aja karena sejauh ini nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada ya. Kalau pemutih itu nerima nggak sih kamu? Kayaknya enggak deh kalau. Enggak ya, paling skincare. Karena kan aku pernah bikin video juga sama Oke, yang itu. Yes. Iya kan? Iya. Sama salah satu apa namanya? Bener-bener aku ingat itu Iya. yang perempuan tuh tidak harus. Perempuan cantik itu tidak harus putih. Nah, itu dia. Aku suka banget itu. Thank you. Aku notice lah sampai sekarang juga. Kayak di Detox ID. Oke. Apa di mana?
Detox ID. Oke, itu ngomongin tentang bahwa kita perempuan itu nggak harus putih, ya. Buat cantik. Buat cantik itu nggak harus putih gitu kan. Terus harusnya kayak gimana ya? Ya percaya diri. Percaya diri terus mannernya mungkin atau Ya apanya lagi? pastilah, pasti. Dan pasti percaya diri sih. Percaya diri. Kuncinya cuma satu, percaya diri. Itu kamu ngomongin tentang putih aja atau body shaming juga sih nggak sih? Enggak, cuman putih aja. Oh, cuma putih aja. Karena sekarang banyak banget kan penjualan pemutih gitu yang akhirnya jadinya membuat mindset perempuan Indonesia tuh ya kalau cantik ya putih. Harus putih. Padahal tidak seperti itu. Kalau cowok harus putih nggak sih? Malah bagus hitam deh cowok. Oke, terima kasih ya. Iya. Berarti nggak ada DM aneh ya sambil minta nge-pap gitu mah nggak ada ya? Enggak dong. Oke, barangkali papin dong pagar rumahnya gitu kan, maksudnya kayak gitu. Oke, kita akan lihat di sini Fiona. Wah, ini ada yang uploadan. Ini kamu di depan rumah sakit TNI Angkatan Laut Dr. Oh iya, baru ya. Minto Harjo. Itu berarti kamu sekarang di sini. Apa ini tempat apa sih? Itu rumah sakit. Hah? Rumah sakit TNI AL Hah? di Jakarta Pusat. Oke. Dan kamu di sini ngapain? Oh, di situ di foto itu. Enggak, maksudnya di sini tuh di rumah sakit ini tuh kamu tuh sebagai apa? Koas. Oh, koasnya di sini. Koas. Oke. Dan kebetulan waktu aku koas, 1 tahun terakhir aku koas itu pas pandemik. Oke. Jadi tidak boleh pindah-pindah rumah sakit. Jadi hampir seluruh hidup koas aku sebagai dokter muda itu di RSTNI AL, makanya aku cinta banget sama RSTNI AL. TNI AL terpesona aku. Angkatan Laut. Nyemplung bentar lagi juga nih. Ini ada juga postingan tanggal 5 April ya. Nah, ini mulai mencitrakan hijau. Udah mulai berhijau. Oke, Ed Meliora itu apa sih maksudnya? Captionnya. Aduh, aku lupa apa ya? Artinya ya, pokoknya itu bahasa Latin. Aku tuh suka nyimpen bahasa Latin gitu Oke. di notes. Karena aku suka banget bahasa asing kan. Jadi Oke. kadang aku suka nyimpen. Oke, berarti artinya apa sih, tentang apa? Artinya apa ya? Aku boleh Searching dulu. nyonteknya sih. Nonton dulu. Oh, artinya toward better things. Oke, berarti Ad meliora itu artinya toward better things, artinya itu ya menuju ke arah yang lebih baik. iya, oke. Udah sesuai dengan Sesuai dengan itu, Nyambung lah makanya ya. pencitraannya itu aku sesuaikan dengan caption. Oke, gitu. Ini juga banyak yang komen ya. Ada Alhamdulillah. 27 komentar gitu. Cantik banget kita sayang, Masya Allah gitu. Ini yang komennya tuh si Uman Hidayat, si Alexander, si Penu, Kang Jo juga kenal semua ya Allah. Teman-teman semua. Teman-teman semua. Dan ada juga nih tanggal 1 April ini ada can't wait to have a flight ticket as soon as Corona is over. Oh, iya. Oke, ini kayaknya kamu sangat rindu banget ya. Banget. Apa yang kamu rindukan? Traveling Oke, traveling. Dan foto ini tuh diambil di mana? di Sydney. Sydney, Australia. Oke, Sydney, Australia. Kamu lagi ngapain di Sydney? Dagang daun apa gimana? Dagang pecel. Dagang pecel. Enggak dong. C-nya harus gitu ya? pecel. C-nya harus gitu ya? Dagang pecel. Buat Dagang teman-teman pecel. pecel harus gitu Nggak. ya? Nggak, jadi tuh aku lagi ambil short course. Oke. Tahun berapa tuh? Kayak summer school tahun 2014 di Sydney, Australia. Oke. Dan itu foto itu kedua-duanya adalah teman dekat aku waktu di Australia. Oke, ini namanya Serena Alonso. Serena Alceno Alceno sama dan? Stephanie. Oke, ini dia kasih. Enggak, kebetulan emang kita bertiga tuh teman dekat Teman dekat banget teman bisa. dekat banget. Dan waktu itu kita lagi nongkrong di Ini Pelabuhan Harbor. Ratu ya. Iya, Cirebon di Citraan. Cirebon situ. Enggak lah ya. Itu di dekat Opera House. Oke. Aku lagi nongkrong dekat Opera House. Oke. Ya udah aku iseng-iseng fotoin, pas dilihat-lihat foto ini bagus, pas lagi kangen banget, udah aku post. Dan sekarang masih ada silaturahmi nggak sih? Maksudnya ada Masih suka kontekan atau gimana? Masih banget, terutama sama Serena, sama satu lagi ada Amanda. Hampir sama semuanya sih aku masih kontekan. Oke. Hampir sama semua teman-temannya aku masih. Berarti kamu tinggal di Australia berapa lama? Adikku 10 tahun dan Berapa ya? Kalau nggak salah 5 minggu deh. 5 minggu? Iya. Oke. Cuman Wah, bentar. cukup. Maksudnya 5 minggu tuh cukup untuk ketika kita lagi kangen-kangen itu harus cabut, iya nggak sih kayak gitu? Iya, lagi seru-serunya, lagi seneng-senengnya. Adaptasi harus udah pulang, mulai kan? Harus pulang. Oke. Terus menghadapin cross culture di sana kayak gimana sih? Biasa aja ya, kebetulan
Kebetulan memang aku orangnya kan suka banget ketemu hal-hal baru, Oke. termasuk juga culture. Jadi aku nggak culture shock, nggak sama Oke. sekali. Malah mungkin agak sedikit terbawa ya. Aku yang agak sedikit terbawa. Bukan sedikit terbawa sih, aku menyesuaikan. Menyesuaikan bisa lah. Menyesuaikan. Aku sedikit Nggak- menyesuaikan. nggak Dari se-culture ya? cara mereka bersapaan, cara mereka pamitan itu kan. Kalau misalkan orang-orang Eropa gitu itu kan cara kita saling sapanya tuh dengan cara meluk gitu. Oke. Nah itu aku ikut gitu. Jadi bukan ke bawah sih, menyesuaikan. Atau juga bukan hal yang berlebihan. Oke, masih biasa lah ya. Masih biasa. Gitu. Apalagi ditambah dengan kita kangen, rasa rindu. Oh pengen lagi gimana di sana? Pengen banget, Pengen pengen banget. Karena beda lah sama negara kita ya. Iya. Tapi tetap cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Tetap. Cinta pudinga? Pasti banget. Cinta salah satu Dina? Iya, semua dinasti saya cinta. Oke. Kok matanya gini sih? Itu menandakan sesuatu tahu? Enggak, bener. Terakhir nih buat CSS ada uploadannya Doi ini tanggal 26 April 2020. Wah, setahun yang lalu nih uploadannya. I believe whatever we are facing today it is hidden mercy. Maksudnya apa nih? Ini lagi di Madinah ya? Iya. Lagi di Madinah, fotonya gimana? Iya, benar. Dengan ini fotonya sama ibu-ibu pasti kan? Sama ibu-ibu. Yang foto ini ibu-ibu. Kata ibu jadi kebawa bagus ya karena itu berharap apa sih? Kayaknya ada sesuatu di sini. Ya itulah. Aku percaya. Jadi sebelum aku berhijrah, kenapa aku bilang aku nggak kaget ya? Jangan hijrah dia berat banget ya. Iya. Aku jauh-jauh dari sempurna lah. Tapi kalau hijrah itu kan artinya berpindah, betul nggak sih? Iya. Pak Wahaji ya, hijrah kan artinya berpindah ya. Iya. Jadi bukan berarti hijrah tuh Oh, gitu. iya enggak. Iya. Iya. Tapi mungkin berpindah ke hal yang lebih baik. Iya. Iya. Berubah ke hal yang lebih baik. Hati Berjalan yang lebih ke hal- baik, Hati yang lebih Hati yang baik. lebih perbuatan yang lebih baik. Kalau Bu, Jadi sebelum ini, Hah? kenapa aku bilang sebelum ini aku memang nggak kaget terjadi hal ini karena ya itu sudah lama sekali. Itu kan sebenarnya foto itu aku post sebelum aku berhijab. iya, betul. Jadi tiap aku ada masalah aku pasti larinya ke pencipta. Jadi aku Oke. nggak kaget kalau pada akhirnya aku sekarang berhijab gitu. Karena aku sudah tahu bahwa aku memang mencintai dia. Gitu. Itu juga mungkin salah satu doa dan cita-cita ya. Iya Kayak mungkin. someday aku pasti gini. Nah, itu mungkin mindset. Iya. Ya. Iya. Alhamdulillah. Mungkin terwujud ya. Terus istiqomah ya. Amin. Amin doain ya. Ini ada masih beberapa menit lagi nih aku mau nanya untuk kriteria seorang Fiona itu kan aku lihat tuh dari dulu tuh ya kayak gak mau diem terus rock and roll dan lain-lain lah. Set sekarang ujuk-ujuk gitu kayak gini. Tapi kan dari secara personal mah tetap gitu ya, cuma kita Fiona. kriteria cowok kamu, cowok impian kamu, calon imam kamu tuh kayak gimana sih Fiona? Simple sih. Simple tapi nggak pasten kan? Karena gak itu bahasa Inggris dong. Simple aja sih, yang penting yang penting nyambung aja. Oke. Nyambung aja kayak yang mungkin tadi aku bilang, kayak hal-hal masalah perselingkuhan, hal-hal ada masalah atau apa. Menurut aku semua itu bisa diperbaikin ya, karena Allah itu kan maha membolak-balikan hati. Oke. Dan setiap ada masalah itu yang dipotong kukunya, Kukunya. jangan Dan jarinya. jarinya. Jadi setiap hal itu bisa berubah menurut aku. Jadi untuk kriteria spesifik nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang penting nyambung dan mau diajak ke hal yang lebih baik. Karena kehidupan tuh kayak teknologi, semakin hari semakin maju. Jadi hidup kita juga semakin hari harus semakin maju. Biasa. Hidup kita semakin hari semakin maju. Fiona 2021 Grand Cornella Hotel Kuningan. Oke, MV. Nah, itu dia banyak banget ya meaningful lah ya. Oke, ngobrol sama kamu tuh ternyata deep banget lah. Jadi nggak rock and roll itu kan? Ya. Ya. Oke, MV. Terakhir nih ya, untuk orang-orang yang kamu sayang atau kamu bebas lah mau ngomong tentang apa kabarnya di sana, silakan ungkapkan apa yang akan kamu ungkapkan. Dalam hitungan ketiga Anda tertidur. Loh, notice ya dong. Buya. Loh, Silakan, Vi. apa ya? Mungkin ini quotes aku yang selalu aku tanamkan dalam diri dan buat orang-orang aja. Oke. Kalau life is tough, but so are you.
Jadi hidup itu keras, tapi kita tuh lebih keras daripada itu. Aja. Kita lebih keras daripada Hidup. Jadi kita lebih tangguh lah. Jangan mau diinjek-injek sama hidup. Oke, tepuk tangan dulu dong CSS. Terima kasih banyak Makasih banyak. Iya, udah. Thank you so much Kang Iman. memberikan keseruan-keseruan ya. Ini buat Bapak juga harus nonton ya Pak ya. Wah, anak itu tangguh banget Pak. nanti share linknya ya gitu. Iya, nanti di sharing ya Pak. Share link ke seluruh karyawan harus subscribe Pak. Kalau tidak, SP. Respect. Terima kasih juga untuk Grand Cordella Hotel Kuningan dan Kopi 347 yang udah menyediakan tempatnya, makanannya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk tim Diskominfo ya. Dan mudah juga episode terakhirnya ngomong-ngomong ke kita. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ini adalah episode spesial bersama Ibu Dokter Muda Fiona Violeta. dan bersama saya Iman Ugos di Goda Iman. Boleh tergoda, jangan Terbawa. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.